Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Umat beriman yang terkasih, umatku yang ada di himpunan paroki Santo Antonius Depa dua kali, baik yang ada di dalam gereja ini, umat wilayah rohani Santo Matius, pengurus wilayah rohani, DPP, tim liturgi, tim gugus tugas, dan juga umat beriman yang ada di rumah masing-masing dalam eklesia domestika Anda, baik yang mengikuti misa ini secara live streaming lewat akun Facebook Komsos Paroki Kali, maupun yang mengikutinya lewat audio toa yang dipancarkan dari halaman gereja ini yang saya kasihi. Seperti kata pembuka tadi, gereja kita ada 3 bagian besar. Pertama, gereja jaya, di mana gereja yang sudah meliputi persekutuan para kudus, orang-orang kudus yang sudah hidup bahagia bersama para malaikat dan bersama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di surga. Gereja jaya yang sudah dimiliki oleh keyakinan kita dalam persekutuan para kudus, yang juga menjadi harapan dan perjuangan kita dalam kelompok gereja kita yang sekarang disebut gereja yang sedang berjuang, gereja kaum peziarah, gereja yang sedang membangun persekutuan iman yang diaplikasikan dalam bahasa kita umat beriman di paroki ini, yang diaplikasikan dalam semangat persaudaraan yang bekerja sama dan berbela rasa, yang salah satu sekolahnya adalah kita terus-menerus setiap Senin berkarya bakti di Watu Pinantik sebagai sekolah ketulusan berkarya untuk datangnya kemajuan dan perkembangan kita bersama. Dan itulah upaya-upaya menguduskan diri di tengah kesederhanaan, di tengah kekurangan, kelemahan, dan juga di tengah ketidakberdayaan kita. Kita tidak patah arang, tetapi kita selalu berjuang menjaga dan membangun serta memelihara persekutuan yang benar, yang saling peduli, dan juga yang punya visi ke depan untuk menjadi berkat bagi siapapun. Sambil kita juga diingatkan bahwa ada kelompok gereja yang menderita, gereja kaum pendosa, gereja yang jauh dari Tuhan, karena barangkali hidup mereka sepanjang mereka hidup di dunia ini abai dan jauh dari Tuhan, sehingga mereka ketika meninggal sedang dipoles di purgatorium untuk membutuhkan doa-doa kita agar kemahakasihan Tuhan boleh mengangkat mereka ke martabat kesucian dan martabat kehidupan yang kekal. Karena itu saya dengan keras bahkan kasar sering berkhotbah kepada kita semua, jangan kita sombong dengan kehidupan kita. Saya banyak kali ingatkan, ngana kira nyana mau mati-mati, kok ngana mau sombong di hadapan Tuhan dalam persekutuan dengan gereja. Karena itu ada kata yang secara bagus Yesus bilang, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Kata miskin di hadapan Allah saya bahasakan secara keras, nggak usah sombong. Itu sebenarnya sama, nggak usah sombong. Karena kalau orang miskin di hadapan Allah, dia tahu semua Allah punya. Semua cuma titipan. Harta, pangkat, jabatan, kekayaan itu cuma titipan. Sehingga harus dikelola dalam bahasa kita sejaman sekarang, dikelola secara bermartabat, peduli dan berbela rasa, sehingga punya, kemudian bahasa tadi, punya rasa kemurahan hati yang lemah lembut untuk peduli pada kesekitaran kita. Maka gereja juga mengajarkan kita untuk berkemurahan melalui kita diharapkan di samping memberi derma juga tahu berkorban untuk hal-hal yang lebih maju, bermartabat, dan demi kepentingan umum.
Dan itulah sebenarnya kata Yesus yang diajarkan pada sabda bahagia yang pertama, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Sehingga tadi di Lota saya berkhotbah, jangan kita terlalu takabur dengan kesibukan duniawi kita, sehingga Tuhan kita pinggirkan dan kita abaikan hanya untuk perilaku kita yang sangat duniawi dan sangat materialistis. Misalnya saya kasih contoh, demi kesenangan pribadi atau kelompok, orang pergi pasiar di pantai dan lupa masuk gereja. Demi kita punya tugas pekerjaan yang besar, barangkali yang mengejar doi, demi tender yang begitu banyak doi, kita kejar itu dan lupa masuk gereja. Padahal Tuhan memberikan kecerdasan akal budi kita untuk kita boleh mengelola waktu dengan benar. Bahasa yang baik, masuk gereja dulu baru pergi pantai. Masuk gereja dulu baru urus tender. Bukan Tuhan diabaikan dan hal-hal duniawi yang sementara kita utamakan. Itu peringatan Tuhan yang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Miskin di hadapan Allah membangun kesadaran nurani untuk melihat semua adalah hanya berkat dan rahmat yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga hendaknya kita manifestasikan dalam semangat kemurahan hati, kesucian hati, damai sejahtera, dan perbuatan-perbuatan kebenaran. Dan itu dalam bahasa bacaan kedua tadi, kita membangun diri dengan mencuci diri dengan darah anak domba. Kita mencuci diri dengan kesucian Kristus, sehingga apapun yang kita alami, kelebihan dan kelimpahan rahmat tidak membuat kita takabur, tetapi kita selalu kembali bersujud syukur untuk semakin memuliakan Allah dan semakin bersaudara dalam semangat kesesamaan yang boleh, bahasa kita orang Manado, boleh baku bae, baku tolong, dan baku backing maju. Sehingga prinsip egoisme dan prinsip eksklusivisme tidak menjadi gaya hidup orang Katolik, tapi prinsip orang Katolik yang beriman sungguh, yang mengejar kekudusan, dia senantiasa selalu membangun persaudaraan yang bekerja sama dan yang juga saling memajukan. Karena itulah jalan menuju kekudusan. Maka kita sebenarnya tidak usah takut untuk menjadi orang kudus, karena kekudusan itu bukan yang ada di jauh di tempat sana, tapi kekudusan itu sedang kita mulai perjuangkan. Karena gereja kita adalah gereja yang sedang berjuang, dan perjuangan kita itu sudah kita mulai sejak kita dibaptis. Kita dibaptis dan diberi nama orang kudus, Joyce Maria, betulkah? Ada nama orang kudus. Kalaupun tidak diberi nama waktu permandian, nanti waktu Krisma ada nama pelindung, orang kudus. Artinya apa? Kita berjuang tidak sendirian, karena ada orang kudus yang secara eksklusif, mistik kita pakai untuk menjadi pelindung pribadi kita, supaya mudah-mudahan hidup orang kudus yang kita pilih sebagai nama menjiwai mentalita, karakter hidup kita, dan perilaku hidup kita yang searah ke sana, sehingga jalan kepada kekudusan bukan sebuah kemustahilan, tapi jalan kepada kekudusan adalah perjuangan yang kita harus lakukan dari hari ke hari, yang dibingkai dalam semangat persaudaraan dan persekutuan iman, yang juga diberi nama pelindung,
para kudus. Seperti misalnya sekarang wilayah rohani Santo Matius, dan kita punya sembilan wilayah rohani, punya nama orang kudus. Semuanya itu membuat kita untuk semakin terinspirasi bahwa semoga teladan para kudus menjiwai hidup, karya dan kesaksian kita, sehingga kita makin hari makin semakin dekat dengan Allah, makin mengandalkan Allah, dan kehidupan dalam Allah kita jabarkan lewat sikap dan perilaku kita setiap hari, yang kenyataannya adalah kita menjadi pejuang kebenaran. Biarpun kadangkala kebenaran itu teraniaya oleh berbagai macam penyakit zaman, penyakit dunia. Sehingga Yesus juga memberikan jaminan kepada kita, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Dan Yesus juga memberikan jaminan teguh, bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di surga. Sehingga jangan pernah menyerah, berjuang melakukan kebaikan. Dan sekolahnya di paroki kita adalah kesetiaan kita setiap Senin mulai besok. Pekerjaan bakti, kalau umat dalam hitungan saya nanti kalau besok pekerjaan ke-21. Kalau dengan saya dengan beberapa kelompok nanti sudah jadi pekerjaan ke-27. Itu sekolah kebaikan. Itu sekolah ketulusan hati. Itu sekolah masa depan untuk menjadi berkat. Itu sekolah ketahanan dan ketekunan karya. Dan itu juga sekolah pengorbanan. Sehingga kalau kita punya jiwa begitu, yakinlah kekudusan sedang kita pakai, yang mudah-mudahan tidak pernah terangkat dari baju kekatolikan kita. Sehingga biarpun barangkali orang lain masih abai, masih tidak peduli, bahkan mencela kita, jangan pernah takut. Tuhan tidak pernah tidur melihat pelbagai macam perjuangan dan kebaikanmu. Bahkan kalau kita setia, Tuhan akan memberikan kata-kata indah nanti ketika peti kematian mengurungi kita. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di surga. Sehingga menjadi orang baik bukan hanya karena kita dibalas kebaikan. Menjadi orang baik karena kita menjadi pengikut Yesus yang sejati. Menjadi orang benar bukan karena kita melihat kebenaran, tapi menjadi orang benar karena kita berupaya menjadi pengikut Yesus yang sejati. Menjadi orang Katolik yang sejati hendaknya kita perjuangkan, bukan hanya sekedar seremoni-seremoni belaka, tapi menjadi orang Katolik yang sejati. Kita bekerja pada hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar, cinta yang luar biasa. Biarpun di sana sini orang kadangkala mengabaikannya, tapi Tuhan yang begitu baik sungguh-sungguh mencatatnya untuk Dia akan pahalakan kepada kita dengan semangat dan cinta kekudusan yang Dia sedang siapkan untuk kita. Makna kita merayakan hari raya semua orang kudus setiap tahun mengingatkan kita bahwa jalan kepada kekudusan bukan sebuah kemustahilan. Karena itu ada beato zaman sekarang, beato yang mudah-mudahan menginspirasi orang-orang muda yang cinta gadget. Beato Carlo Acutis, beato milenial zaman sekarang. Sehingga saya cuma mengingatkan pada orang muda, bergaul dengan gadget bukan membuat kita jauh dari Tuhan. Bergaul dengan gadget sebenarnya semakin mendekatkan kita dengan Tuhan. Karena itu, pakailah kemajuan zaman untuk Anda semakin bermartabat, semakin beriman, semakin bersaudara, dan semakin menjadi berkat.
hiasi jagat maya, hiasi jagat digital dengan karya-karya baik yang memberi inspirasi, yang memberi motivasi, yang menguatkan, yang menggembirakan. Karena ada karya-karya luar biasa yang engkau sedang buat, bukan cuma di angan-angan, bukan cuma di halusinasi pikiran, tapi dalam tindakan-tindakan nyata yang orang boleh lihat. Dan itu paroki kita sedang upayakan, paroki kita sedang jalankan. Maka kalau saya sebagai pastor paroki ajak berkarya bakti, sebenarnya Tuhan Yesus pakai mulut saya untuk mengajak kita semua, supaya semoga karya kita yang luar biasa besar di tengah kesederhanaan dana dan sarana prasarana, karena kita sungguh-sungguh bekerja keras untuk itu, yakinlah ada pintu-pintu berkat, pintu-pintu kemurahan hati yang Tuhan sendiri sedang buka untuk teralir, tercurah pada kita semua. Sambil mengingatkan kepada umat saya yang masih egois, masih cinta diri, masih cinta kelompok, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Amin.